Tuhan Yesus bukan kekuatanku, dalam nama Yesus. Amin. Buat teman-teman yang mau bertanya kekristenan, silahkan. Enggak, enggak rungkat bro. Aku aku close sebentar tadi. Itu nge-like-nya bisa cepet banget gimana tuh bro? Baru sebentar langsung 2000 ke. Aduh. Pakai alat apa itu? Nggak gempor jarinya. Yang mau bertanya kekristenan, silahkan. Up, monggo. Ada banyak tangkanya, banyak. Silahkan. Oke, apa ini aja deh. Oke, aku mau bahas sedikit tentang. Oh, shalom bro, Lexa. Aku mau bahas sedikit tentang ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ini adalah ayat yang sering dipertentangkan oleh Yohanes, oleh saksi Yehova. Pertanyaannya, ada nggak sih ayat itu? Kan gitu kan. Metodologi. Oke.
Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sering dituduh bahwa ini adalah ayat sisipan atau ayat tambahan. Nah, gitu kan. Bagaimana sih bunyinya? Nah, bunyinya adalah 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, di dalam kurung ya. Dalam surga Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Bentar, aku back dulu deh, biar bisa kelihatan. Masih caranya. Ya. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Nah, jadi di sini dan ada 3 yang beri kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, di sini ada tanda kurung di sini, yang ini sering dijadikan polemik. Ini kalau teman-teman googling ya, itu namanya koma Johanneum. Ya, ini biasa, ini juga sering ditanyakan Nandar juga ya, koma Johanneum. Terus bagaimana sih sebenarnya ayat itu ada atau tidak? Nah, kita mengakui. Thank you bro, kok bisa ya 1,3K itu gak gempor tuh jarinya tuh. Gak ada semenit loh. Oke, terus eh, ini juga sering dinanyakan Nandar, kemudian teman-teman Wanes. Nah, terus sebenarnya ayat itu ada nggak sih? Nah, kita udah sampaikan ya, di manuskrip Yunaninya itu tidak ada. Di Sinaiticus Vaticanus tidak ada. Kemudian di Vulgata, nah ingat ya, Vulgata itu kan udah masanya Jerome ya, itu udah masuk ke abad keempat, kelima ya kurang lebih ya. Nah di Vulgata itu juga itu ada. Nah di Vulgata itu ada. Jadi baru di Vulgata itu ada. Tapi apakah beneran itu tidak pernah ada gitu kan? Pertanyaannya kan di situ. Nah ternyata ada, tapi di dalam Vetus Itala. Nah di dalam Vetus Itala itu eh, ada. Nah Vetus Itala itu apa sih gitu kan? Nah, teman-teman, aku bacain dulu ya tulisanku ya. Ini. Oke. Nah ini. Vetus Latina atau Vetus Itala ya. Jauh sebelum Alkitab Latin Vulgata ya. Jerome abad keempat ya. Nah, pada tahun 157 Masehi, Vetus Latina atau Vetus Itala ternyata sudah beredar dan dipakai oleh orang-orang Kristen yang tinggal di lembah Vaudois di Italia Utara. Mereka ini dikenal dengan sebutan Jemaat Waldenses. Para utusan Kristus, ini bicara mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ayat yang sering dipertanyakan, sering dipertentangkan. Para utusan Kristus menanam benih Kristen di Waldensian saat mereka melakukan perjalanan di pegunungan Alpen Kotien ke Gaul dan bagian lain di Eropa pada kurang lebih 60 Masehi. Sehingga jemaat ini telah ada sekitar 120 Masehi jauh sebelum era Peter Waldo ya. Ini ada citasinya. Nah, kemudian jemaat ini Vetus Itala ini sudah digunakan 157 Masehi ya. Kemudian sebentar. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi Vetus Itala sudah digunakan di 157 Masehi oleh jemaat Waldensian. Nah, kemudian di sini bahwa kalau teman-teman pernah mendengar namanya martir Sisilitan ya, Sisilitan ya. Pada 180 Masehi ya. Nah, tercatat bahwa itu peringatan ini dilakukan setiap tahun ya. Peringatan mengenai martir, adanya martir Sisilitan. Saturnicus prokonsul dixit kuese ini ya. Saturnicus sang gubernur berkata, "Apa saja benda-benda yang di tasmu?" Gitu kan. Separatus berkata, "Buku-buku dan surat-surat Paulus, seorang yang benar."
Nah, ini menunjukkan bahwa di Kartago itu mereka sudah menggunakan Vetus Itala atau bahasa Latin kuno. Ini yang dimaksud adalah Injil ya. Buku ada surat-surat adalah sebagai buku-buku Injil. Ini adalah catatan Latin tertua dari serangkaian kisah pengadilan melibatkan orang Kristen, kisah para martir yang dikumpulkan dan didirikan. Nah, dalam tradisi membacakan catatan selama peringatan tahunan setiap martir pada beberapa gereja di Afrika. Jadi, Vetus Itala itu sudah ada di Kartago, ya, di Italia Utara. Karena kritik teks itu pertama akan dilihat seberapa pendeknya. Kenapa? Karena kalau lebih pendek itu akan lebih di approve. Nah, tapi yang kedua juga harus dilihat seberapa jauh persebarannya. Nah, ternyata ini persebarannya sudah ada baik itu di Kartago maupun di Italia Utara, di Italia. Nah, kemudian saya loncat ya. Oke. Kemudian, nah ini ada beberapa bukti dari Bapak Gereja dan juga ada yang namanya bukti dari eh, para uskup. Jadi waktu itu ada kontroversi Arian yang melibatkan beberapa ratus uskup yang akhirnya dibuang. Ya, mereka dibuang karena apa? Karena mereka percaya, mereka mengakui bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat ya 6 7 itu ya, itu ada gitu. Jadi mereka rela untuk dibuang. Kami bersedia untuk dibuang, kami tidak mau meniadakan ayat tersebut. Nah, ini beberapa bukti ya dari Tertullianus sekitar 200 Masehi yang mengatakan bahwa hubungan Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Roh Kudus menghasilkan tiga pribadi yang koheren, satu sama lain berbeda, ketiganya adalah satu esensi, bukan satu pribadi. Seperti aku dan Bapa itu dalam satu kesatuan substansi, bukan singularitas nomor. Nah, ini Clement dari aslinya. Inilah dia yang datang dengan air dan darah. Dan lagi karena ada tiga yang bersaksikan roh, yaitu kehidupan dan air, yaitu regenerasi, kehidupan baru, dan darah, yaitu pengetahuan. Dan ketiganya adalah satu. Karena dalam juru selamat itu adalah kebajikan yang menyelamatkan, hidup sendiri ada di dalam putranya sendiri. Jadi ini menyangkut sang firman ya, sang putra ya. Kemudian Siprianus, dia melanggar perdamaian dan kerukunan Kristus, sedang menentang Kristus. Dia mengumpulkan di tempat lain selain di gereja, menceritakan gereja Kristus. Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan lagi ada tertulis, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Nah, Siprianus ini 250 Masehi. Dia sudah mengutip itu. Kemudian dari Jerome ya, sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya. Bahkan dia mengatakan para penerjemah yang tidak bertanggung jawab menghapus kesaksian ini. 1 Yohanes 5. Nah, ini ada kutipannya semua ya. Kemudian Marcus Celedetius, sahabat pena dari Jerome juga mengatakan, Bapa kami ada satu Bapa dan Putra yang tunggal yang adalah Allah sejati, sungguh dan satu Roh Kudus, Allah sungguh dan ketiganya adalah satu. Satu kelaan, kekuasaan kerajaan dan berkat kepersona bukan dua maupun satu. Agustinus dari Hippo, maka Allah Maha Tinggi benar dengan firman-Nya dan Roh Kudus dalam kurung di mana ketiganya adalah satu, satu Allah Maha Kuasa. Ya. Kemudian, nah ini juga Probadia dari Agen, dia juga mengatakan, maka persona bagaimana sang putra berbeda dari sang bapa, maka persona ketiga adalah sang roh, sebagaimana keduanya sebagai yang kedua adalah sang putra, namun semua adalah satu Allah karena ketiganya adalah satu. Tres unum sun. Ya. Kemudian dari Priscillian Avila, tadi ada yang minta. Bang Malik tadi minta ya. Oh, naik aja Bang Malik. Bang Malikil Amalak tadi mau naik nih. Kemudian Priscillian dari Avila 380 Masehi, seperti Yohanes berkata, dan ada tiga yang beri kesaksian di bumi, ada daging darah, ketiga yang satu, dan ada tiga yang beri kesaksian di surga, sang Bapa, sang Firman, dan sang Roh, dan ketiga adalah satu dalam Yesus Kristus. Kemudian, nah ini juga penting, perdebatan Athanasius dengan Arius pada Konsili Nisea, ya, dikatakan apa? Tanpa itu tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan surga. Suatu permandian diberikan kepada orang percaya dalam 3 kali nama terberkati, thrice blessed name, dan di samping semua itu Yohanes berkata, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini juga ada banyak lagi ya, beberapa yang lainnya yang
mereka mengatakan. Nah, juga ada yang namanya kontroversi Arian ya. Jadi dalam kontroversi Arian itu, nah ini kontroversi Arian itu ada ceritanya seperti ini. Arian dipimpin oleh Raja Honorius the Vandal dengan sekelompok uskup dari Afrika Utara. Sebuah pertemuan diadakan di Kartago di mana 1798 ditekankan oleh Eugenius, juru bicara pada uskup Afrika. Yang mengakui imannya dan iman saudara-saudaranya. Pengakuannya seperti ini. Dan agar kita dapat mengajar sampai sekarang lebih jelas daripada cahaya bahwa Roh Kudus sekarang adalah satu keilahian dengan Bapa dan Anak. Hal ini dibuktikan oleh penginjil Yohanes karena dia berkata, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Jadi, ayat ini didukung oleh banyak bukti dari para bapa gereja. Termasuk dari dalam kontroversi Arian, yaitu dari sekelompok uskup di Afrika Utara. Ya. Akhirnya uskup Katolik ini 302 orang ya dari mereka diasingkan ke berbagai bagian Afrika oleh kaum Arian. Nah, mereka memang lebih memilih penganiayaan dan penderitaan karena kepercayaan mereka akan keilahian Yesus Kristus hanya dengan masukkan mereka tidak mau menolak ayat tadi ya. Mereka mengakui. Nah, tentu para uskup Afrika ini pasti memiliki saksi yang berbobot tentang koma dalam manuskrip mereka. Nah, mereka menggunakan perikop 1 Yohanes 5 ayat 7 ini saat membela iman mereka di hadapan para penuduh Arian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ayat tersebut dipalsukan, ayat tersebut tidak ada. Karena didukung bukan hanya oleh jadi bagaimana dengan kodeknya ya, nanti saya akan tunjukkan ada beberapa kodek manuskrip Latin ya, Latin kuno ada, tetapi bagaimana dengan yang namanya dukungan dari Bapak Gereja itu juga ada, ternyata mereka juga mengutip, bahkan Athanasius mengutip, kemudian tadi ya kita udah bilang ya dari Cyprianus 250 Masehi dia sudah mengutip juga, kemudian dari dari kontroversi Arian itu juga ada. Nah, saya coba akan buka dari nah, ini yang kemarin pas sama Nandar ya, saya tunjukkan beberapa naskah Perjanjian Baru. Nah, ini ada dari sebentar satu ya, sorry, ada di Codex Floriacensis ya 450 Masehi, dia mengandung 1 Yohanes ya. Kemudian ada juga dari Codex Legionensis 650 Masehi. Jadi apa saja yang tadi ya saya ulang ya, saya review ulang. Bukti-bukti keberadaannya adalah yang pertama sumber Oke. Yang pertama dari Bapak Gereja, kutipan Bapak Gereja ya, kutipan Bapak Gereja. Kurang lebih ada 12 orang. Kurang lebih ya, aku lupa, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian yang kedua dari kontroversi Arian. Nah, kontroversi Arian ini 300 uskup Katolik memilih untuk diasingkan karena mereka menolak itu ayat palsu. Enggak, mereka menolak itu bukan ayat palsu. Kemudian yang ketiga dari bukti
dari adanya dua kodek ya, kodek Latin ya, Legionensis dan Floriacensis ya. Kemudian yang keempat dari sebentar. Oke, dari martir Sicilian ya. Nah, martir Sicilian. Martir Sisilitan ya. Nah, martir Sisilitan itu mereka sudah pegang Injil. Mereka 180 masih aja udah pegang gitu kan. Nah, kalau yang lebih tua dari jemaat Waldense. Waldense 157 Masehi, dia sudah pegang Vetus Itala. Ini 180 Masehi. Jadi persebarannya ada di dua ini ya. Di Kartago dan di Italia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mengatakan bahwa itu tidak ada. Terus ada pertanyaan besar gitu loh. Berarti siapa yang melakukan penghilangan itu gitu kan? Nah, yang kita perlu curigai adalah Eusebius. Kenapa Eusebius? Karena dia seorang Arian. Dia yang ngumpulkan, dia berjasa dong. Dia ngumpulkan kodek semacam Sinaiticus Alexandrinus. Aku agak lupa ya. Nah, dia melakukan itu. Jadi sayangnya yang ini sudah sampai di Afrika Utara dulu, di Kartago dan di Italia. Jadi kurang lebih dalam 20-an tahun setelah Rasul Yohanes wafat, maka Vetus Itala ini sudah diterjemahkan ya dari Yunani kepada Latin ya, Latin kuno ya. Jadi itu langsung tersebar ke Kartago dan ke Italia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu nggak ada kayak gitu. Nah, itu kita punya beberapa. Salam, Bro Jack Dita. Aku baru datang, aku kelewatan. Ini topiknya apa? Yang tadi diterangin. Ini nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, Salam. 1 Yohanes. Salam Pak. Shalom Pak Benhur, Shalom. Ya. Oh. Jadi data-data yang saya himpun ya, saya ulang ya, saya rangkup teman-teman. 1 Yohanes 5 ayat 7 ini kan sering dipertanyakan oleh teman-teman, baik itu dari Wanas, dari Muslim, dari Unitarian gitu kan. Nah, tetapi ini ya, ada beberapa ya. Jadi dari kutipan Bapak Gereja, ada kurang lebih 12 Bapak Gereja ya. Di antaranya bahkan Athanasius yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Yohanes, ada Bapa, Firman, Roh, ketiganya adalah satu. Kemudian dari Cyprianus tadi ya, Cyprianus 250 Masehi, dia juga mengutip seperti yang Yohanes katakan, Bapa, Firman, Roh, ketiganya adalah satu. Nah, itu ada 12 lebih, kurang lebih ya, Bapak Gereja yang mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, kemudian dari kontroversi Arian tadi, 300 sekian uskup itu memilih untuk diasingkan ya. Karena apa? Karena mereka menolak, mengatakan bahwa itu ayat tambahan. Nah, kemudian 318. Iya, 318 ya, Pak ya. 318 uskup. Ya. Sesuai dengan Bapak, sesuai dengan angka jumlah budak Abraham yang bisa berperang kalau kita lihat di Perjanjian Lama. Dan kalau dalam bahasa Yunani itu tertulis huruf tih. Tih itu salib. Wow. Oh, kayak tet ya, Pak ya. Tet itu juga salib kan, Pak. Ya. Terus saya koreksi sedikit ya, Bro. Silakan, sedikit. Pak. Eusebius memang awalnya Arian. Tapi pada akhirnya dia menerima hasil Nikea. Oh, siapa? Oke, ya. Koreksi dari Pak Benhur ya. Ya. Dia ikut menandatangani hasil itu Konsili Nikea.
Oh iya Pak, tapi kan untuk selanjutnya bukannya dia juga yang menghasut raja itu kan Pak, menghasut kaisar itu Pak. Itu di pertama, Oh yang sebelum kan pertama, sebelum berarti sebelum konsili Nikea. Tapi oke, bukan setelah Pak, karena kan pada tahap pertama itu eh, Arius yang diasingkan, betul kan? ya, Arius diasingkan. Nah kemudian tahap kedua gantian Athanasius yang diasingkan kan Pak? iya, betul. Oh bukan, itu tidak dalam manuskrip Bizantium ya, tapi itu di dalam Vetus Itala, ya dalam Vetus Itala. Kemudian dikumpulkan oleh Desiderius Erasmus dalam Textus Receptusnya. Jadi ada tiga, tiga edisi Textus Receptus. Nah yang ketiga itu oleh Desiderius Erasmus dicantumkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang mengatakan bahwa oh itu dapat tekanan dan lain sebagainya, tapi tentu tidak seperti itu ya. Jadi karena kan dia juga memperhatikan naskah-naskah manuskrip-manuskrip kayak misalnya punyanya Jerome, tapi kan Jerome itu berasal dari naskah yang lebih tua, yaitu Vetus Itala. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian masalah Martis Silitan, kemudian Jemaat Waldense yang sudah menggunakan Vetus 160 Masehi. Kurang lebih seperti itu. Ya, salam sister. Nur. Iya. Ya, salam bro, Hope. Shalom para kuruda. Ini Eusebius aku pun ada kayaknya 2 denger loh. nih. Siapa sih ini? Ini si J Salam, ya salam kayaknya. Pak. Eusebius dari Kaisaria Palestina, ada juga Eusebius dari Nikomedia. Oke Pak. Ya, bedanya apa Pak? Saya juga pernah dengar itu Pak. Jadi kita harus, ya, Shalom. ya sama-sama sih sebenarnya Salam bro artian Lasroha, di salam. awalnya. Apa kabar? Yang paling itu, Shalom, Bro yang paling Rasroha Raja. kejam itu salam, salam Nasrullah, salam semuanya. Salam nak, anakku Yang nih, self. Itu saya tertarik tuh mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Salam, Chef. oh iya, kenapa? Kemarin kan waktu di Billy, Billy tanya di mana Tritunggal. Nah, yang setahu saya itu yang paling menonjol adalah Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 kan. Ada 3 kesaksian. Nah, kemudian di Alkitab Sabda itu kan dia ada dibilang tanda kurung. Jadi ada yang mikir sisipan. Ya, Tapi tadi saya udah coba kita cari berangkat. referensi gitu, ternyata eh, ada apa namanya manuskrip yang mencantumkan itu, tapi ada juga yang tidak ada gitu. Jadi karena Lembaga Alkitab Indonesia mengakui dua-duanya gitu, makanya dicantumkan juga gitu. Nah, kemudian ada narasi kemarin tuh saya sampai emosi juga sih. Orang Kristen juga sama orang Kristen cukup cerdas lah menurut saya dari argumen-argumennya. Dia berani mengatakan itu ayat palsu gitu. Coba saya di layar gede, Pak, biar kita selesaikan nih. Oke, silakan. Mantap Pak Benhur. Tinggal buka data aja. Sebentar ya. Yang mengatakan begitu tuh dia nggak punya literasi. Saya kasih lihat beberapa literasi. Ya, biar kita sekalian kita bahas di sini. Pertama ini ya. Brown, sebentar. Brown. Shalom bro NN. God bless. Nah ini. Oke. Pertama ini. Kalau soal koma joinium itu dibahas di sini ya, teman-teman. Secara cukup detail.
Nah ini, silakan cari buku berjudul The Gospel of kok mati lagi. The Gospel of Epistle of John. Of John. Oke. The Gospel and Epistle of John, ya, concise commentary karangan Brown. Raymond Brown. Ini. Oke, itu satu. Yang kedua, sini. Ini cukup detail juga ini. Yang kedua ini. Mereka sumbernya dari mana ngomong sembarangan. Yang kedua ini. Mana ya? Shalom Kak Koma Marcelina. Johannium. Ini cukup lengkap di sini nih. Ya. Johannine Letters. The Johannine Letters. Tuh. Kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Mungkin di Zoom bisa nggak Pak? The Zoom ya. The Johannine Letter. Ya, Karangan George The Johannine. Staker. Ya, ini khusus Koma Johannium. The Johannine Letters. George Staker. Ya. Ya. Sekarang saya terus ambil lagi dari sini. Mereka nggak baca, nggak ini main ini. Nah ini ada juga di sini dibahas cukup bagus. Dari Andreas University Seminary Studies, terbitan 2018 ya. The Johannine, the status of its textual history and theological usage in English, Greek, and Latin. Oh, judulnya itu Pak. Panjang banget ya Pak ya? Iya ini. Nah sekarang saya bacakan. Saya udah translate. Nah, saya bacakan yang pertama ini ya. Nah, ini Koma Johannium, Latin, copy. Nah ini. Jadi ya, memang kenapa dikasih tanda kurung? Karena terlambat masuk dalam naskah-naskah Yunani kuno. Asal-usul koma Johannium, itu pertama kali di dalam manuskrip, itu di Latin, abad ketiga. Iya. Nama manuskripnya ini, sebentar saya kasih lihat ya. Fulden. Nah, silakan lihat di sini nama manuskripnya, Fuldensis. Karena Koma Johannium itu apa? Nah ini. Kurang jelas Pak. Codex Fuldensis. Fuldensis. Oh, oke. Codex Fuldensis. Yang memiliki koma dalam prolognya. Dan kodeks, nih, ada dua kodeks tuh. Yang awal ya, saya bicara kodeks awal. Kodeks Frisiensis. Floriacensis Pak. Mirip ya Pak? Mungkin itu ya, Bukan Frisiensis. Nah, sekarang kita lihat. Itu dalam buku Kita apa lihat Pak? tabelnya. Yang itu. Kutipannya dalam buku apa itu? Yang kedua, yang Andreas University itu. Nah, kita lihat tabelnya. Jadi kutipan Bapak Gereja pertama kali itu yang mirip itu tahun 215 Masehi, dikutip oleh Tertullian. Dia agak mirip ya. Ini dalam bahasa Latin ya. Tertullian. Aquila, Cyprian itu menulis demikian ya. Dicit Dominus, ego et pater unum surnus, et iterum de patre et filio, et spiritus sancto scriptum, et hitres unum stun.
The Lord say, Tuhan berkata, I and the Father are one. Ini Yohanes 10 ayat 30 ya. Terus dilanjutkan, and again it is written about the Father and the Son and the Holy Spirit, and the three are one. Clear kan? Kemudian ada Itu juga yang Cyprian. Bapak Gereja ya Pak ya? Iya, ini Cyprian. Cyprian ya Pak ya? Oke, siap. Cyprian, betul. Kemudian ada Priscillian dari Aquila, Spanyol. Itu di abad keempat. Tadi ya, Tertullian abad tahun 215. Cyprianus tadi kan tahun 250 Masehi ya? 50. Nah, 250 Betul. Masehi. Oke, nice. Priscillian abad keempat. Dia Ya, mengatakan jadi dia udah demikian. mengutip ya teman-teman. Dari tahun 250 Masehi dia sudah mengutip itu. Oke, lanjut. Maaf Pak Ben-Hur, kalau boleh menyela, ada nggak kutipan atau catatan yang sebelum Tertullianus? Soalnya kubu lawan ini kan sering mematahkan argumen bahwa Trinitas ini kan karangan Tertullianus gitu kan. Jadi kan kita Saya harus pernah dengar menyodorkan dari data yang sebelum Tertullianus, sebelum Konsili Nicea kan. saya pernah dengar bahwa dari Itu Ortodoks Cyprianus sebelum Konsili Nicea juga. Cyprianus kan tahun 250 Cyprian ini. Iya, itu sebelum Konsili Nicea. Ya. Oh ya masuk itu, Cyprian ya. Cyprian. Gitu. Baru dikutip Agustinus juga. Nah, kemudian itu di kutipan ya. Sekarang kita masuk di manuskripnya. Manuskripnya itu ini. Manuskripnya memang di naskah Yunani terlambat masuknya. Tapi di naskah Latin sudah muncul. Mana tadi manuskripnya ya? Nah ini naskah-naskah Alkitab yang membuktikan ini Yunani agak telat. Yunani paling cepat itu kodeks yang berjudul 221 ya. Di perpustakaan Bodleian di Oxford. Itu abad ke-10, antara abad ke-10 dan abad ke-9. Nah ini yang Yunani paling tua. Ada beberapa naskah Yunani masuk MSS nomor MMS 60, ada Codex Montfortianus atau Britannica dari Dublin, itu abad ke-16. Kode manuskrip nomor 88 itu Codex Regius dari Napoli, Italia, itu abad ke-11. Kemudian masuk di Codex ini Yunani ya, 200 MSS nomor 221 perpustakaan Bodleian di Oxford, itu abad ke-10. Nah, baru dan seterusnya 429 Codex Van Van Beetle, Codex Otto Bosnianus, Spanyol, Italia, Rumania, Yunani, Jerman, dan seterusnya. Ini Yunani, agak terlambat. Kalau di ini Latin, kita lihat Latin ya. Kodeks Latin, mana ya? Latin. Yaitu tadi yang dua itu ya. Kemudian kita lihat di Kodeks Latin. Aria. Latin mana ya? Latin. Memang ada yang aku baca Pak Ben-Hur, kalau manuskrip Latin itu ada 8.000-an manuskrip yang isinya itu Yohanin koma ini kalau Latin. Oh iya, tapi kita cari yang tertua kan? Iya, yang tertua. Yang tertua itu kan yang tadi itu kan, yang Tertullianus, Cyprian. Oh itu bukan, itu kutipan. Oh itu Bapak Gereja. kutipan. Kutipan. Tapi kalau yang mengandung
naskah itu yang tadi yang saya kasih lihat Fuldensis dan apa satu ya, Prudensis juga sama masuk di Prudensis sama apa Pak tadi Pak? Prinsin Fuldensis Galensis sama kah? Fuldensis sama ini Frisingensis. Frisin Gensis, oh ya, Prudensis sama Frisin Gensis. Fuldensis. Ya, kalau Fuldensis itu kan udah masuk abad ke-6, Pak. Baru Vetus Latina yang lebih belakangan Vetus Latina, ya kan? Ya, kalau masuk Kalau ke Priscillian itu dalam Vetus bukunya Latina baru. Liber Apologeticus. Nah, di situ dia kutip yang tadi Priscilla. Terus kalau Latin kita lihat ya. Latin. Ya lanjut sambil saya cari-cari. Silakan kalau mau Ya, komentar. tapi kan begini, Tertullianus sama Cyprian ini kan udah masih di abad kedua dan abad ketiga kan, dan mereka Iya, ini betul. orang-orang terpercaya, tercatat dalam sejarah gereja. Mereka mengutipnya tentu bukan mengutip sembarang mengutip dong, kan Oh iya, begitu. betul. Jelas. Jelas, Iya, Mas. pasti ada dari sumbernya. Iya, Nah, kemudian saya tanya literasi kamu, saya bilang literasi kamu dari mana? Literasinya Wikipedia. Dia katakan kita sekarang nggak boleh apa namanya, saya simpulkan tuh mengklaim gitu, karena kan era era internet itu sudah terbuka semua gitu. Saya pikir ya iya dong. Wikipedia kan dia juga memuatnya terbatas, saya lihat ya kan, tidak mendalam gitu. Nah, ini Ya, dijadikan rujukan. Saya bilang, kamu literasinya dari mana? Dia nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya secara jelas. Kalau Pak Ben-Hur kan tadi jelas banget tuh literasinya gitu. iya. Sebenarnya sih yang harus, Buku-buku yang kalau jadi rujukan ya. Oke. Ya, kalau kenapa aku misalnya bilang kita sih, Silakan, Mas. orang Kristen, bentar, Miss Esther. Kenapa orang Kristen nggak masukin juga gitu ke Wikipedia? Wikipedia itu kan sebenarnya kita bisa nulis dimasukin ke Wikipedia kan menjadi sumber gitu kan? Nah, mengenai Yohanan yang tadi itu tuh kan jadi Yohanan Kolot. informasinya terbatas gitu sehingga orang persepsinya tuh jadi apa gitu. Jadi seenaknya, bahkan berani ngomong orang Kristen sendiri ngomong palsu itu. Ya Ya itu saya orang emosi lah. Kristen yang karena dia punya maksud tertentu gitu. Sebenarnya orang Kristen harus sadar yang simple gitu loh, yang simple, bahwa kita itu, Alkitab kita itu, eh, masing-masing itu memiliki kebijaksanaan untuk ngambil kodeks yang mana gitu. Harusnya yang itu dia harus ngerti. Misalnya kita orang LAI ngambil kodeks yang mana gitu. Masalah yang tanda kurung ini kan ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Justru kalau menurut saya justru kejujurannya ada di situ loh. Sejarah itu dia tampilkan di dalam teksnya. Enggak langsung aja dibikin langsung rapih begitu. Rapi satu Alkitab dengan mengesampingkan, melupakan, menyuekin yang sejarah teks ini. Justru menurutku di situ yang perlu diacungin jempol loh gereja. Dia jujur terhadap Lagi pula kan sejarah dibutuhkan penulisan iman dan ini. keyakinan untuk meyakini bahwa tulisan ini benar. Kalau tanpa iman, semua pun bisa dicurigai palsu. Bahkan manuskrip itu pun bisa juga dicurigai palsu bahwa itu salinan kan. Bisa jadi salinan itu salah atau ada orang yang berusaha memalsukan di abad yang awal gitu kan. Bukan Rasul Yohanes langsung soal tulisan itu. Makanya kalau misalnya mau meyakini ya diyakini aja dengan iman. Kalau mereka-mereka yang penuh kecurigaan ini palsu dan lain sebagainya itu enggak ada habisnya kalau menurut saya ya. Oke, ini ya, saya kasih tunjuk lagi ya kodeks-kodeks yang lain ya. Tadi saya udah kasih tunjuk
biar lengkap ya, biar selesai. Jadi tadi yang paling tua Fuldensis dan Fringensis. Sekarang kita lihat di Yunani, tadi saya udah kasih tunjuk sekilas. Nah ini, jadi Yunani itu memang terlambat masuk. Jadi ada beberapa mini school, ya. Itu mini school adalah manuskrip yang huruf kecil ya tulisannya. Nah, ini yang tadi Itu abad ke-16, tapi kan Gregory Pak abad Ben-Hur, 16. Tapi ada abad ke-10 ini. Ya, abad 16 itu maksudnya abad manuskrip ke-10 manuskrip apa? Yunaninya, Miss. Bukan Ya, Yunani. bukan Iya, Bukan iya, manuskrip. Latin. iya, Ya, itu Nah, Yunaninya, Miss. Ya. ini abad 10 ini. iya. Gregory yang manuskrip nomor 221. Paling cepat masuk Yunani itu Oh, abad 10. Tapi Latin ini ada abad ke-7 Latin nih. Sebuah palimpsest dari Leon, abad ke-7. Ya, setelah tadi Fuldensis dan Fringensis ya. Diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-3. Fragmen-fragmen phrasing Ki atau R abad ke-7. Codex Cavensis abad ke-9. Codex Complutensis abad ke-10. Codex Theodulpianus abad ke-8 dan atau ke-9 Prancis Spanyol. Beberapa manuskrip Saint Gallen abad ke-8. Nah, sekarang kalau kutipan Tertullian dan juga Priscillian tadi yang Liber Apologeticus itu loh. Nah, Priscillian kemudian ada juga di Comma Johannium. Gema awal dari Comma Johannium terjadi sejak Tertullian dalam bukunya karyanya Against itu loh, Praxeas. Ditulis sekitar tahun 215. Kemudian Cyprian. Ya, bukti penting lain yang lebih penting lagi adalah bukti dari Cyprian tahun 258 yang menulis dalam De Ecclesiae Catholicae Unitate 6. Nah, ini yang tadi. Ya, yang yang et iterum de patre et filio et spirito sancto scriptum est. Tuhan berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Ini ya, Yohanes 10 ayat 30. Dan sekali lagi tertulis tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yes. Itu Cyprianus ya. Cyprian. Oke. Jelas ya? Kita sapa dulu. Shalom, Bro David Ben Israeli. Shalom Pak Jack, shalom Pak Hope, Kak Esther, Pak Ben-Hur, Pak Wasloha, Shalom Pak David. Shalom Pak Pak Shalom, David. Mbak David, shalom. Umat Prima. Ya, salam Pak. Tapi saya punya ini Pak, latar belakang ini perjanjian, penghantar perjanjian baru Pak. Ya, saya punya itu. Dia itu penulisnya pertama sekali persiapannya itu Pak. Dari bahasa ini loh Pak, Ibrani pertama sekali. Ya, penulisnya itu lengkap. Kemudian persiapan dari bahasa Ibrani, baru ke Palestina. Dari Palestina baru ke Yunani, dari Yunani baru persiapannya ke Romawi. Nah, tuh. Jadi Palestina pada abad pertama Pak saya punya. Saya ada punya bukunya, sayang sekali saya nggak bisa ini ya, saya nggak bisa ini. Jadi kitab sejarahnya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Nah, perkiraan tanggal penulisannya itu ya TM. Kemudian lagi penulisnya itu Matius, si Matius sendiri, Markus sendiri, Lukas sendiri, Yohanes sendiri, Kisah Para Rasul, Lukas sendiri. Nah, saya ada semuanya di sini Pak. Surat kiriman 21 Paulus, surat kemudian Ibrani, penulisnya, tahun-tahunnya saya lengkap Pak di sini. Jadi yang pertama sekali, abad pertama ya, saya punya itu. Kemudian lagi masa persiapannya, Injil Matius itu, masa pelayanannya, permulaannya, akhirnya, masa kesengsaraan, masa kemenangan. Nah, itu saya punya Pak.
Saya penghantar perjanjian Ini baru. yang khusus yang dibahas sekarang ini yang 1 Yohanes 5 itu, Kak Marcelina. Hmm. Kan dicurigai itu palsu, ditambahin, itu dituduh. Cuman tadi itu Pak Benhur udah kasih datanya bahwa itu udah tercatat di manuskrip Iya, itu. penulisnya itu kan lengkap. Siapa gitu kan semuanya. Bahkan yang diambil di sini kayak contohnya kitab-kitab Injil sinoptis itu, itulah Matius, penulisnya saya bacakan ya. Penulisnya Matius, seorang dari murid Kristus yang semula menulis buku pertama dari perjanjian baru. Iya Bu, mohon maaf Bu Marcelina. Ini maksudnya kita kan lagi membahas bukan Injil tapi 1 Yohanes 5 ayat 7 Bu. Oh, Jadi biar ini saya cari termasuk dulu. epistel, Epistel, ya. Katolik epistel. Ya Oh, betul. ya. Oke. Ya kalau misalnya kita Koma bicara Yohanium. kritik teks, ya kita lagi memfokuskan pada koma Yohanium. Ya. Jadi tadi ya teman-teman, seperti yang kita sampaikan tadi, ada banyak bukti ya teman-teman untuk khusus untuk koma Yohanium ini. Jadi salah satunya ya ada kutipan Bapak Gereja, baik itu abad kedua dan ketiga, dan ini jelas pra-konsili Nisea. Nah, menarik, pada saat konsili Nisea pun ya, Athanasius mengutip. Itu menarik ya. Athanasiusnya mengutip di sini di dalam Nah, ini ya. Nah, dalam perdebatan Athanasius dengan Arius ya, pada konsili Nisea, dia mengatakan ya, suatu permandian diberikan kepada orang percaya dalam 3 kali nama terberkati, dan di samping semua itu Yohanes berkata, dan ketiganya adalah satu. Ya. Jadi bahkan Athanasius pun mengutip gitu ya, yaitu dari Bapak Gereja. Nah, kemudian dari kontroversi Arian kurang lebih 300-an ya, 300-an uskup menerima untuk dibuang karena mereka dipaksa untuk mengakui bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tambahan. Nah, mereka nggak mau. Akhirnya mereka dibuang dalam kontroversi Arian kurang lebih abad ke-4, abad ke-5 ya. Asingkan Nah, kemudian diasingkan, betul. Nah, kemudian tadi dari data yang pernah saya ini ya pas sama Yonatan Nadar kemarin ya. Nah, ini daftar naskah perjanjian baru bahasa Latin yang memiliki 1 Yohanes tadi ya. Nah, itu ada beberapa ya. Seperti kalau dari data Pak siapa? Pak Benhur tadi ya, kurang Pak lebih Benhur. nanti ada saya kirim. ya Codex Fuldensis dan Frisigensis ya. Tapi yang kita lihat dari sini ada sebentar. Nah, ini ada Codex Floriacensis ya. Kemudian ada Codex Legionensis. Kalau Legionensis ini udah komplit ya. Ini udah Injil, udah perjanjian baru, udah komplit. Nah, itu dari bukti dari kodek. Nah, kemudian beberapa bukti lain ya. Martir Sisilitan ya, Silitan ya. Dia ada abad kedua 180 Masehi, dan martir Sisilitan ini tiap tahun itu diperingati di Kartago. Jadi mereka dihukum ya. Nah, ketika ditanya apa yang disakumu? Oh, itu kitab-kitab Paulus, surat-surat Paulus, maksudnya Injil gitu ya. Jadi ternyata dalam bahasa Latin Injil sudah tersebar ke Kartago di 180 Masehi. Nah, kemudian Jemaat Waldense juga sudah menggunakan Vetus Itala atau Latin kuno di 157 Masehi. Seperti itu. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sangat besar sekali buktinya dengan data-data yang kita berikan. Jadi tidak bisa
dikatakan bahwa itu nggak ada seperti itu. Nah, bagaimana sih peran kritik teks? Kenapa sih kita karena seperti ini ya. Autografa itu tidak bisa salah. Tidak ada kesalahan ya. Ini autografa. Nah, sementara yang kita miliki saat ini adalah salinan dari salinan. Kenapa? Karena zaman dulu ini belum ada namanya fotokopi, belum ada data kayak semacam ini, flash disk dan lain sebagainya. Nah, orang menulis itu kan ada di velum, ada di kertas, papirus. Nah, itu kan memang rawan, betul ya Pak ya? Rawan dengan yang namanya kerusakan dan lain sebagainya. Betul. Nah, itulah kenapa begitu itu mau rusak disalin. Nah, kemudian disalin. Seperti itu. Bahkan ketika surat ini dibacakan di jemaat mana. Nah, misalnya seperti itu. Itu terjadi proses penyalinan. Mau tidak mau. Yang penting ini juga, Nah, Pak. itulah kenapa. Gimana, Pak? Yang penting kutipan. Karena Oke. kutipan-kutipan itu para bapak gereja mengutip ayat itu, kita bisa merekonstruksi kembali Alkitab kita sekalipun tanpa manuskrip. Betul. Gitu. Karena Nah, banyak itu sekali yang pertama kutipan. tadi ya. Nah, yang pertama tadi itu, kutipan para bapak gereja itu. Nah, ini udah bukti kuat banget ini. Ada 12 loh, 12-an bapak gereja. Mau siapa? Tertullianus, abad kedua. Siapa lagi? Cyprianus, abad ketiga. Sebelum konsili Nisea, bayangin. Mengakui. Bahkan pas konsili Nisea, Athanasius mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7. Wah, itu keren banget itu. Nah, seperti itu. Kemudian, nah kita tahu bahwa antara salinan ke salinan itu memang ada kodrat manusiawi kita ya, entah itu teksnya rusak, teksnya kecoret dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tidak terkecuali ya, semua kitab, nggak terkecuali dari kitab ini. Nah, nggak terkecuali. Ayo, mau debat soal ini. Ayo, kemarin kita udah sama Ustadz Wafi ya. Aku nggak inilah, aku nggak lagi bahas Terus mereka. gini bro, Jadi, ya, argumen mereka dibilang katanya itu dipaksakan ada karena kalau misalnya tidak ada katanya dipenjara, disiksa. Bahkan kemarin Bromal itu memaksakan katanya ada yang dibakar gitu tanpa secara detail menceritakan kisahnya gitu. Jadi ada kisah-kisah yang mereka kutip terbalik-balik gitu. Saya lihat gitu. ngawur itu bro. Ini ya bro ya. Nanti bro coba ya buka kontroversi Arian. Googling aja kontroversi Arian. Jadi para uskup Katolik ini ya. Jadi gini, kan ada namanya konsili Kartago ya, 485 Masehi ya. Sebelum konsili ini, konflik telah muncul antara Arian dipimpin oleh Raja Henry the Vandal dengan sekelompok uskup dari Afrika Utara. Sebuah pertemuan diadakan di Kartago di mana 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ditegankan oleh Eugenius, juru bicara para uskup Afrika, ya. Ketika ia mengakui imannya dan iman saudara-saudaranya, dia berkata seperti ini, dan agar kita dapat mengajar sampai sekarang, lebih jelas daripada cahaya, bahwa Roh Kudus sekarang adalah satu keilahian dengan Bapa dan Anak. Hal ini dibuktikan oleh penginjil Yohanes karena dia berkata, ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ada citasinya ya. Maka akhirnya merekalah yang diasingkan ke berbagai bagian Afrika oleh kaum Arian. Coba tuh, yang diasingkan siapa? Coba bayangin. Kacau itu kalau sampai mereka mengatakan yang diasingkan itu siapa namanya? Itu. Athanasius sampai 5 kali saya baca itu diasingkan. Betul, makanya ada istilahnya apa itu Pak Benhur? Athanasius kontra Mundo ya. Silakan Bro David. Athanasius melawan dunia. Athanasius melawan dunia. Jadi Betul.
sejak abad pertama sampai dengan tahun 1100 itu tidak ada penyiksaan terhadap mereka yang disebut heresi atau bidat. Jadi cara hukumnya adalah mengasingkan atau tidak dianggap sebagai bagian dari gereja. Itu adalah bentuk hukuman. Tapi ketika masuk abad pertengahan, mulai dari 1100, itu ada sebuah inkuisisi atau anatema terhadap heresi. Kalau kita baca ada heresi kepada kaum penyihir, terus ada kepada bidat-bidat. Itu terjadi di Spanyol, terjadi di Prancis, terjadi di Jerman, dan terjadi di Inggris. Itu mulai dari abad 1100. Jadi kita menemukan orang yang dianggap sebagai bidat atau penyesat, mereka biasanya disiksa. Khususnya pada abad pertengahan itu kebanyakan itu penyihir-penyihir yang dianggap penyihir ya, penyihir wanita itu yang disiksa. Tetapi tidak ada data tentang abad pertama sampai tahun 900 tentang bidat-bidat yang disiksa. Jadi kemarin saya mengejar Pak Malikil dengan data, ternyata kita yang berdua ya Pak, naik ya saya dengan di Pak channelnya Ben-Hur, Ken. ternyata Pak Malikil menyodorkan John Hus tahun 1300. John Hus, kita tahu John Hus kan? Nah, memang kita temukan misalnya John Hus, misalnya John Wycliffe, William Tyndale, mereka itu kan disiksa, dibakar ya. Karena John Wycliffe dengan William Tyndale itu kan mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris kan. Mereka kemudian disiksa itu. Nah, itu mulai dari tahun 1100 itu bentuk penyiksaan mulai terjadi pada waktu itu. Bukan hanya kepada mereka yang menerjemahkan Alkitab, tetapi juga kepada para penyihir pada waktu itu. Jadi tidak ada data. Seperti tadi yang Pak Jack sampaikan, Pak Ben-Hur sampaikan bahwa ya justru kaum Aryan yang mengasingkan orang-orang yang Tritunggal. Itu. Iya. Mengasingkan, menjauhkan dari gereja gitu kan. Nah, itu. Jadi saya pikir kelompok sebelah yang mengatakan Tritunggal itu sesat dan antikris itu mereka tidak benar. Itu dari saya. Lanjut. Karena Arian tuh Thank you, Pak David. mendapat dukungan dari kekaisaran ya. Karena Eusebius Betul, itu ada ya. keluarga dari Brasil ya. Salah satu keluarga punya hubungan dekat dengan keluarga Kaisar Konstantin pada saat itu. Bahkan Konstantin itu dibaptis sebelum dia meninggal itu secara Arian. Tapi ya saya baca akhirnya Eusebius itu setelah konsili Nikea dia menandatangani kanon Nikea itu. Satu informasi Pak Cek, tolong bantu cari. Saya juga lagi cari. Ada siapa saya lupa kemarin teman dari Ortodoks itu mengatakan Coma Johannium itu sudah dikutip juga jauh oleh Santo Ignatius. Wah itu lebih tua lagi tuh. Okay. Santo Ignatius kan sekitar tahun berapa? Muridnya Polikarpus kan? Ignatius of Antioch. Nah, saya lagi cari datanya tuh, lebih tua lagi dia itu. Soal Coma Johannium, wah keren juga tuh. Ignatius of Antioch. Lebih tua lagi dia. Dari Cyprian, dari Tertullian. Ini memang apa ya? Memang ini pertanyaan itu, ini kadang ya, sedikit. Karena Ignatius itu hidup antara tahun 35 Masehi sampai 107 Masehi. Itu saksi hidup. Gitu. Oke, lanjut. Tuan. Ini Ignatius ini apa ya? Of Antioch. Sorry, Antioch ya. Oh, Ignatius. Saya dapat info dia sudah juga mengutip Coma Johannium. Jangan-jangan tuh datanya Ortodoks yang nggak ke publik gitu. Keren tuh kalau betul itu. Sebenarnya Coma Johannium itu selesai Pak dalam dunia akademis teologi. Cuma ya kelompok mereka yang tidak menggeluti dunia teologi kan baru memahami itu, terus kemudian berkata, oh ini sebuah polemik di sini, padahal sebenarnya udah selesai.
betul. Dan memang kan yang pembawaannya kan memang pembawaan polemik ya Pak David. Artinya kita sudah sodorkan bukti, kita sudah sodorkan kutipan Bapak Gereja, kita sudah bukakan semua. Nah, tapi tetap karena apa ya, sudah terframing dalam dirinya, oh itu salah, jadi tetap ngeyel, ngotot bahwa itu salah dan lain sebagainya gitu. Tapi ini teman-teman ya penting ya supaya kita sama-sama ngerti terus bagaimana kita menjawab ya. Jadi eh, jelas di situ eh, oke. Kalau tadi dikatakan Bro Lasroha ya bahwa ada tekanan, misalnya tekanan dari kaisar itu tidak pernah berhubungan dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 kecuali dalam eh, apa tadi? Kontroversi Arian. Nah, jadi sebelum Konsili Kartago itu. Jadi kaisar menekan para uskup Katolik tadi supaya mereka tidak mau untuk itu ada gitu ya. Nah, terus kemudian tapi juga misalnya di dalam Konsili Nisea itu tidak ada tekanan-tekanan politis dari kaisar. Kenapa? Karena jelas dalam diskusi atau debat antara Athanasius dengan Arius, nah Arius itu kalah gitu loh dalam debat itu. Dia kalah berkali-kali ditanya tidak bisa menjawab berputar-putar gitu tentang keilahian Sang Firman. Sebenarnya apa ya? Pertanyaan dari doktrin dari Arius yang menyatakan bahwa firman itu baru, sesuatu yang baru, jadi diciptakan pada intinya kan diciptakan kan, balik ke diciptakan. Itu selesai dengan apa? Yohanes 1 ayat 2. Dalam Yohanes 1 ayat 2, jelas ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, Arius menekankan satu ajaran bahwa Allah pertama kali ada dia nggak punya firman. Jadi ada jeda antara Allah dengan firmannya. Nah, ini sebenarnya selesai dengan Yohanes 1 ayat 2. Nah, terus kemudian terjadi debat dan dia memang kalah, nggak bisa menjawab pertanyaan bagaimana Allah menciptakan firman-Nya kalau firman itu adalah ciptaan. Dia nggak bisa menjawab itu, nggak bisa menyelesaikan solusinya, nggak ada. Akhirnya ada seorang uskup, saya lupa namanya, dia udah sepuh ya, udah tua. Itu Arius ditampar kan. Kamu dari tadi ditanya kok muter-muter gitu. Kamu jawab aja dengan apa Allah menciptakan firman-Nya. Gitu. Dan tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena pada mulanya Allah itu bersama dengan firman-Nya. Bukannya itu Jadi John of Allah, Damascus. nah kayaknya bukan Pak, bukan. Ada satu lagi karena John of Damascus kan udah abad ke-6 ya Pak ya. Ya, saya lupa namanya siapa waktu itu. Nah, jadi ini kan jelas yang dilakukan ajaran Arius itu adalah menabrak ortodoksi, menabrak jalan yang lurus, menabrak ajaran yang benar. Ajaran adalah bahwa firman, begitu Allah ada ya ada firman-Nya, gitu loh. Itu sebenarnya itu bukan konteks yang benar ya, karena Allah itu kan dari dulu ke sana tidak terbatas sampai dari besok tidak terbatas gitu ya. Jadi, tapi saya menggunakan frasa yang mudah dimengerti ya. Ketika Allah ada, firman-Nya ada. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada jeda sedikit pun antara Allah dengan firman-Nya. Karena kalau ada jeda berarti ketika Allah ada dia nggak punya pikiran. Ketika Allah ada sempat gitu, dia nggak punya pikiran. Nah, itu adalah ajaran mengenai Allah yang cacat tadi. Oke, saya terlalu jauh ya kalau sampai ke sana. Oke, tapi itu tadi ya teman-teman. Jadi masalah 1 Yohanes 5 ayat 7 itu memang sering mungkin dijadikan topik seksi ya, baik itu para dari sebelah, dari Wanas dan lain sebagainya gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Clear. Iya siap bro, siap. Iya, makanya saya bilang saya usul ada VT lah buat sederhana lah, minimal tahun sama itu supaya teman-teman juga kan kalau punya literasi ya paling enggak tahulah sedikit gitu.
sehingga bisa menjawab dengan baik gitu. Kalau misalnya ada yang pertanyaan di ruang lain kan, masa saya harus panggil-panggil Brojek, Brojek datang, Ben Hur. Kan nggak bisa kayak gitu. Itu saya udah kirim ke Pajak Cita itu. Siapa mau silakan Oh, atas oke, saya. ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Ben Hur ini Aku malah minta aku saya mau, bikin VT. aku mau ya Oke, nanti saya kirim Miss project Esther. PDF Ya, kan? saya kirim Miss Esther. PDF kan? PDF, 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 PDF. PDF. Nanti saya kirim ya. Nah, kemudian apa ya? Bagaimana dengan Trinitas dalam Perjanjian Lama, misalnya gitu ya. Nah, itu kan eh, banyak ya kalau kita mau ngelihat di ini ya dari sisi ini Sefaria ya. Dari Sefaria ya. Itu kita buka dalam kitab Zohar. Aku potong sedikit melenceng ya, Pak Ben Hur. Ya, silakan. Ya, Bu. Aku mau dong sejarah kode 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 Oh, kanonisasi, sorry bukan kanonisasi kitabnya Yahudi Tanak. oh. Itu Ada nggak? kemarin tuh di ini Organisasi dibahas bagus ya. sama ini Pak Jeki Ngadas di Verbum Veritas minggu lalu itu Kodeks Oh, Perjanjian Lama. oke. Ah, dia dari 5 Oh, buku itu enggak, dia maksudku summary. bukan dari Kristennya tapi dari Yahudinya. Oh, Oh, iya itu itu kan dia pakai di 5 buku, Bu. Akiva 5 itu kan? sumber. Iya. Karena Di Perjanjian Akiva Konsili Lama kan Yamnia itu kan? bukan Perjanjian Lama itu kanonnya sudah selesai itu abad keempat sebelum Masehi. Itulah yang dipakai untuk mentranslate ke Septuaginta. Itu, Bos. iya, tapi Itu setahu saya ya Pak Ben Hur, ah, malah Yahudi itu terakhir abad ke-10. itu kan ini kita Itu berbicara kan proto-Masoret. Ya, ya. Ah, Iya, yang Proto-Masoret kan yang mereka pakai Masoret. kan. Ah, gitu. jadi Makanya kan Proto-Masoret. agak mirip Esther, gimana. jadi sebenarnya kan 200 tahun sebelum Yesus itu kan orang Yahudi sudah Septuagint. memakai Septuaginta, tapi dia belum lengkap. Makanya waktu di Yesus Ah, itu kita menemukan Yesus hanya mengutip kitab Musa dan para nabi. Itu Dan kalau kita baca, Mazmur juga, Pak. ya, dan Mazmur, dan Mazmur. ya Sedangkan Mazmur, iya. yang lainnya belum. Nanti dia tahun 85 itu mereka ada konsili. Konsili itu untuk menetapkan bahwa Yamnia. kanonisasi itu. Ya, itu kanonisasi di tahun 85. Nah, tapi kemudian setelah itu kan masuk abad ke-3-4 kan mulai muncul kayak Midras, terus satu lagi itu Targum, Mishnah, Targum. Targum. Setelah itu mereka mulai berubah tulisan dari mereka lepas dari Septuaginta, mereka Septuagint. mulai balik lagi ke tulisan Ibrani itu. Nah, abad ke-9 baru Kodeks Aleppo muncul, tapi kan kemudian dia kebakar gitu. Nah, abad ke-10 baru Leningrad. sebagian terbakar. Ya, Nggak semua. sebagian terbakar. Iya, itu Nah, yang dia dipakai Pak. sekarang ini kan Leningrad kan? Leningrad yang dipakai sekarang ini. Leningrad. Ya. I- Itu dia Pak, aku boleh dapat itunya dong nggak Pak David, mau dong, aku pengen baca. Kalau Saya saya ada dapat Miss. bukunya saya Nanti Ada kasih. sih, saya kirim. ada saya. Nah, itu Oh nih, iya, Tapi oke, bentuk aku PowerPoint mau punya ya. saya bentuk PowerPoint. Ya, kayak misalnya seperti ini ya. Yang tadi Project disampaikan Pak bikin Ben Hur. di YouTube atau Yap. di YouTube, bikinnya di YouTube. Jadi, Ntar kalau di dulu, YouTube kan nggak ada apa-apa nanti gini nggak Pak, capek-capek Palas Rohana banget, paling apa-apa, enggak Suruh si nggak Mojat apa-apa yang kita bikin tuh, si Mojat yang bikin. suka buat PT. Iya, Iya, kita maksud suka bukan bikin. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjawab. Kita yang praktisnya aja. Nggak usah iya yang sepintar Pak Ben praktisnya. Hur. Udah cukup Pak Ben Hur aja yang pintar. Itu udah nggak kejangkau itu bacaannya sebanyak itu. Nanti kalau di YouTube saya promosikan biar ada monetize. Nah, aku nggak masalah monetize. Aku kadang-kadang kesel itu mereka bilang, oh, orang Kristen mencuri kitabnya orang Yahudi gitu. Aku suka kesel itu dengerin kayak gitu. Makanya aku pengen jawab.
bikin video pendek lah. Orang yang buat pasal dan ayat-ayat orang Kristen dan diadopsi oleh Yahudi. Itu dia aku pengen mereka buka mata tentang itu loh. Kasih Juma sering tuh kalian nyuri kitab Yahudi gitu, ku kesel dengerinnya, padahal nggak tahu sejarahnya. Padahal nabi-nabi kita yang dicuri ya, Miss Esther ya. Itu dia Dan ini Bu ya, orang-orang Yahudi yang yang Helenisasi yang ada di Alexandria, misalnya Philo dan siapa lagi satu lagi tuh Aristobulus itu kan ada di kitab Makabe namanya. Itu mengeksegesis tulisan-tulisan mereka dengan mengeksegesis LXX loh. Iya, LXX. betul. LXX. Mereka pakai Septuaginta untuk membuat tulisan-tulisannya. Philo, Aristobulus. Iya. Oh, Karena kan sudah terhelenisasi waktu itu. Bahkan bahkan sekarang film Narnia juga sebenarnya itu dari Alkitab kalau ada yang meneliti. Jadi sebenarnya banyak ide-ide yang dari Alkitab itu dituangkan dalam cerita-cerita yang mungkin dimodifikasi ya gitu. iya udah pasti tuh. Tapi yang harus kita Banyak jawab yang ini nyuri. yang harus buka mata tuh kan mereka itu yang suka nuduh-nuduh. Ya pasal-pasalnya aja itu kan kita yang duluan kan pasal-pasal Alkitab kan. Nah di situ Contohnya yang itu mereka aja, itu Esther. Contohnya ah Sefaria. Harusnya kan mereka cuma 24 kitab kan, tapi Sefaria kan 39. iya Kan itu pakai yang pakai ini kan. Bukan kalau yang asli mereka kan 24 karena mereka tidak membagi 1 Samuel dan 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja mereka tidak bagi. Itu satu iya bagian. dia Sehingga dia lebih 24. dia lebih mirip ke kita ya yang Protestan ya Iya. daripada Katolik. Itu yang Katolik kan yang masih bedanya saya tanya Bill Alkitab. Yahudi kan, saya tanya Bill Yahudi tentang jumlah tanah kan. Dia bilang 24. Nah, terus saya tunjukin Sefaria 39. Dia bilang, "Oh, salah gitu gitu." Terus saya bilang, "Loh, Sefaria kan punya Yahudi kan? Bukan punya Kristen kan? Sefaria itu, Iya, bukan. sefaria.org." Iya. Nah, kenapa dia pakai 39 harusnya 24 kan? Tapi kalau kita buka kan 39 tanah. Iya, Iya, betul. aku kan suka buka tuh ke online kitabnya Yahudi online. Iya, 39. Aku sampai kuhitungin satu persatu, cocokin sama yang Protestan LAI punya, LAI yang Protestan bukan yang Katolik. Sama aku pilih. Sama kok isinya. Oke. Oke, thank you. Saya Sorry izin aku nambahin ya. agak mengalihkan ya, Oke. Bro. Oke. Bahkan Zohar itu Saya mau meniru tambahin. banget loh, meniru Yohanes. Zohar. Oh, betul banget. Nah, ini baru mau saya bahas ini, Pak. Baru saya bahas. Zohar ya. Ada yang bertanya Tritunggal dalam perjanjian lama itu di mana ya? Nah, itu justru dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Loh, ini kan Tuhan itu Esa gitu kan. Mana Tritunggalnya? Nah, kita buka nih dari Sefaria. Bentar ya. Sefaria. Nah, ini jelas di sini. Ini apa websitenya apa nih? Sefaria ya. Concerning the meaning of Shema Yisrael, the Zohar, buku kitab Zohar ya, writes apa? Di rumah. The two words Shema Yisrael, hear O Israel, express apa? A unification of 3 sides. Yan. Apa itu? No. Which are the 3 words? Apa itu? Trinitas. Hashem, Eloheinu, Hashem ya. Hashem. Hashem is our God. Hashem sits Israel apa? One. Nah, kita buka nih. One. Echad itu sebenarnya apa nih? Kita buka nih. Dengarlah Israel, Tuhan itu Echad ya. Echad kita buka dalam bahasa Ibrani. Kita buka pakai aksara Proto-Sinaitik kuno. Nah,
kata echad gitu ya, kita klik nih. Ya, Aduh, kenapa dia nggak Lanjut. mau diklik? Iya Pak, ini diklik nggak mau nih. Ngeyel dia. H259. Oke, aku buka ini aja deh. Aku buka kamus H259. 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 Oke. Dua, sorry, 59. Nah, kata echad ya. Nah, kata echad itu kita buka dalam Ibrani kuno ya, Ancient Hebrew Lexicon. Nah, coba perhatikan nih teman-teman ya, baik ya. Echad itu bisa berarti unite. Bisa berarti unit dan bisa berarti apa? Unity. Coba, jadi bukan cuma unit, tapi bisa unity. Nah, menariknya Shema itu tidak dikatakan dengarlah Israel, ya. Tuhan kita itu Esa, tetapi harus disebut 3 kali. Dikatakan apa? Dengarlah orang Israel, disebut apa? Tuhan. 1 ya, Allah. 2 ya, Tuhan. Nah, ini dari sumber Yahudi sendiri ya. Dikatakan apa? Express a unification of 3 sides, which are the 3 words Hashem, Eloheinu, Hashem. Jadi jelas Tritunggal itu ada di dalam Sefarianya Yahudi, di dalam kitab Zohar abad kedua. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini apa ini? Jeduar biasanya itu kalau sebelah itu ya. Jeduar. Aduh. Iya. Jadi dulu ada apa namanya? Ada waktu itu saya sempat waktu itu siapa ya? Kalau nggak salah Ustadz siapa ya? Yang agak nyentrik itu loh, Gus Betik ya. Gus Betik mengatakan seperti ini. Apa perintah utama dalam kekristenan? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Salah, itu kan? Salah. Loh, terus apa Gus? Perintah pertama adalah mengesahkan Tuhan. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, terus saya jawab, loh, ini dari sumber Yahudi loh, Ustadz. Dari sumber abad kedua dinyatakan bahwa lihatlah ada towards Shema Israel Adonai Elohim express a unification of 3 sides, yaitu which are 3 words Hashem, Eloheinu, Hashem. Since it all one. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa terus bacanya lurus. Kalau bacanya lurus harusnya Shema itu tertulisnya dengarlah Israel Tuhan itu Esa. Tidak. Tetap ada Tuhan, Allah, Tuhan. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi kalau kita mau belajar apa Tritunggal itu, kita juga harus lihat dong. Pada waktu itu bagaimana? Nah, bahkan Rabi Akiva itu mengakui adanya binitarian ya Pak Ben-Hur. Iya. Binitarian. Nah, jadi Rabi Akiva itu jelas-jelas Rabi Yudaisme pada waktu itu mengakui adanya binitarian. Ya, dan kekristenan itu juga mengakui bahwa apa ya? Dalam Targum, Memra itu selalu disubstitusikan sebagai Allah. Jadi Allah selalu diganti dengan begitu ada Allah, begitu ada Yotewahwe itu diganti dengan jadi misalnya dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau Abraham gitu kan. Nah, di situ diganti aku akan mengadakan perjanjian antara firmanku dengan engkau. Itulah kenapa Yohanes merujuk Memra sang firman itu bahwa Memra itu berasal dari pemahaman Targum tadi, bukan pemahaman Philo. Nah, itu kan sering banget tuh kalau misalnya Mbak siapa itu, Mbak yang foto profilnya ada yang cantik lebih itu. lama lagi, Bro. Dari Oh ya, Targum. silakan Pak. Yang lebih lama Oke, lagi oke. tuh kitab Yahudi yang bait suci kedua, Deuterokanonika itu. Oke. Yosef Ben Sira, Oh, Yesus Ben Sira, Wisdom of ada Salomo.
Iya, Ada data, Pak. Silakan, Pak. ada dong. Kalau open camp, Pak. Open camp, Pak. Silakan, Pak. Mumpung Oh gitu. kamu di sini. Sol Dafar. Ya. Ya, ya, ya. Iya dong. Cinca ini. Bentar ya, saya Pernah potong ya, lihat. saya ini usul soalnya kuota saya udah peringatan mau habis. Gimana Bro Jack kalau misalnya kan ini bisa direkam nih, bisa direkam. Ini Kayak saya ada upload ke apa? YouTube nanti. Saya upload ke YouTube, Ya, Bro kayak Lasroha. ada, oh, tapi ini yang lebih sistematik, maksudnya gini, Bro. Jadi ada pertanyaan, Harus. kemudian dijelaskan, kan terekam tuh dengan baik. Nah, baru diupload biar nggak ngacak-ngacak gitu, biar secara pemikiran Oke. nggak ruwet gitu. Jadi perbincangan ini kayak kayak apa sih? Kayak podcast gitu. Ya, nanti kita ulang lah. Tapi dalam satu tema, misalnya tadi yang tema tadi gitu. Gitu. Saya yang bertanyanya bolehlah Ya. Ini temanya udah panjang dan direncanakan lebar ini. Dalam nama gitu. Yesus Jadi ya. enggak ya maksudnya harus ditemakan. Kalau gini kan tadi kita acak-acak nih. Nanti yang bertema gitu. Nanti pertanyaannya disusun supaya urutan berpikirnya tuh jadi jelas gitu. Oke. Iyalah, nantilah. Teman-teman saya undur Yang dulu tadi ya. kan udah selesai Saya tuh. Ibu. Joining Oke. koma udah selesai Oke. satu. Silakan, Bro Lasroha. Ya. Ya, makasih ya. Ya, Terima kasih ya. udah saya Tuhan dicerahkan. berkati. Terima kasih. Terima kasih, Bro Lasroha. Makasih, Bro. Ini ya contoh ya. Logos dalam prolog dari spekulasi hikmat Yahudi. Dalam literatur hikmat Yahudi, Amsal-Amsal, ya, Wisdom of Salomo, Sirak, Baruk, kitab Baruk, dan kebijaksanaan Salomo. Ini kan abadnya tahun berapa ini? Itu sebelum Masehi kan? Itu yang Deuterokanonika kan? Tahun prolog Oke. Ntar kita lihat tuh tahunnya tahun berapa ya? Itu sama Esra tua siapa, Pak? Tua Esra. Ini sekitar abad ketiga sebelum antara abad ketiga dan abad kedua sebelum Masehi kayaknya nih. Oke. Yang diterjemahkan bersama LXX misalnya ya. Pada mulanya adalah Ya. hologos. Pada mulanya adalah firman, ada firman. Hologos, Yohanes 1 ayat 1. Oke. Ya ini kan sama-sama kita tahu ada di Amsal 8 ayat 22 ya. Ini kan kata yang di situ kan Kanani itu kan memiliki. Dia memiliki Memiliki, ya, aku sejak betul. kekekalan ya kan Kanani. Ya, possess me, ya betul. Nah, ditemukan juga di Sirak. Sirak 24 ayat 9. Nah, sekarang kita buka ke sini. Sirak nih, Sirak. Alkitab Deuterokanonika. Sirak 24 ayat 9. Nah, ini. Sebelum masa purba, sejak awal mula, aku telah diciptakannya dan sampai selama-lamanya. Aku tidak akan lenyap. Ini hikmat ini yang dipersonifikasikan. Itu ditemukan di Sirak. Diciptakan itu memiliki juga, kata Kanani juga. Oh. Ya kan? Nah, di Wisdom juga. Wisdom 9 ayat 9 nih. Wisdom of Salomo. Kita lihat. Wisdom, kebijaksanaan Salomo. Pasal 9 ayat 9. 9 nih. Padamu ada kebijaksanaan, hikmat. Ya kan? Oke. Ini logos atau Sophia. Nah, ini ada ditemukan juga. Padamu adalah kebijaksanaan yang mengenal segala pekerjaanmu yang ada tatkala dunia semesta. Kau jadikan dan mengetahui apa yang diperkenan olehnya, apa yang lurus menurut perintahmu. Ada. Bahkan sebelum Targum kan abad 2, diperkirakan abad 23 Masehi kan. Tapi di kitab-kitab Wisdom ini, paralelnya ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ada juga di Wisdom 7 ayat 22, Wisdom of Salomo ya. Wisdom 9 ayat 9. Gitu. Terus
Kalau kita Baruk. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Juga ada di kitab Baruk. Baruk 3 ayat Begitu 31. Pak. Wow. Ia datang kepada miliknya. Ada juga di Sirak 24 ayat 10. Kita buka. Sirak 24 ayat 10. Sirak. Bunyinya persis ya. Iya. Ini orang kebijaksanaan Yahudi. Nah, aku berbakti kepadanya dalam kemah Sekinah kan? Yang kudus, dan dengan demikian aku menetap di Sion. Gitu. Jadi ini sama Jadi sekali ada. tidak ada pandangan dari ini ya, dari Helenis ya Pak ya. Halo Pak. Ini kan ada tuduhan Masa bahwa kali nggak ini ada. ya betul, tidak ada. Jadi berkali-kali kayak misalnya itu loh, itu aku ingat tuh Michan. Nah, Michan itu berkali-kali mengatakan itu adalah himne Platonis gitu kan. Philo justru dan Aristobulus itu mengeksegesis dari LXX. Gimana dikatakan? Oke. Dari Musa semua itu. Ya. Nah, lihat ini ya. Lihat ya. Ini kan Aristobulus ini mempengaruhi Philo. Sebelum Philo kan Aristobulus. Lihat ya. Aristobulus yang hidup tahun 181 sampai 124 sebelum Masehi. Yang disebutkan dalam 2 Makabe 1 ayat 10. Ada namanya di 2 Makabe 1 ayat 10. Adalah seorang penafsir Yahudi dari Alexandria. Penafsir Yahudi ya, dari Alexandria. Yang berusaha menafsirkan LXX dengan cara yang konsisten dengan filsafat Yunani, terutama filsafat Stoa. Justru mereka mengambil itu dari LXX, bukan kebalikan. Karena kan Musa menulis Dafar Elohim, Dafar Yahweh, Hadafar. Iya Ya kan duluan Musa kan daripada Plato. Iya. Plato sama Dalam sebuah fragmen. Dalam sebuah Plato fragmen itu kan 800 Eusebius. sebelum Masehi kan Pak? Plato itu kan 800 sebelum Masehi kan? Oh enggak, baru. Plato itu sekitar tahun abad ke-1, abad ke-2 sebelum Masehi. Enggak Pak, Plato Pak, bukan Philo Pak. Plato. Oh, Plato. Ya, Plato. Plato kan baru juga, Bro. Muridnya Aristoteles ya. Iya, 8 sebelum Masehi kan? Yang pertama itu Homer. Abad ke-7. Oh iya, Homer ya. Homer. Baru Heraklitus tahun 500-an. Nah, ini ya, Aristobulus mengklaim bahwa Musa menyebut seluruh kejadian dunia ini sebagai firman atau logos Allah. Berarti masuk ke Ambilnya dari tanah Yahudi. bahwa semua dijadikan oleh firman gitu ya Pak ya. Oke. Plato lahir Iya. Ngomong-ngomong, Plato lahir 427 Ngomong-ngomong ya. sebelum Masehi, Bro. 427 Abad kan. kelima ya, Mas Nah, berarti ya. 427. Nah, Homer yang Abad kelima. Kalau yang ngomong-ngomong 800 yang itu sebut Thales ya. Hologos selain Yohanes ada yang tahu nggak? Siapa Pak? Kenapa Pak? Pak Ben-Hur? Putus-putus Pak. Thales. Ngomong-ngomong yang menggunakan Hologos selain Yohanes, rasul lain yang tulis Hologos ada yang tahu nggak? Paulus. Hologos. Ya, Petrus. Coba buka Pak, Petrus 2 di Petrus mana, 3 Pak? ayat 4. 2 Petrus. 2 Oh, Petrus. 2 oleh Petrus firman 3 Tuhan ayat 5. lahir. Segala sesuatu jadi 2 Petrus 3 ayat 5. oleh firman Tuhan itu ya Pak ya. Coba baca 2 Petrus 3 ayat 5.
Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ah, logos kan? Apalagi kayak di Hidatos. Benar nggak? Toteologo Ah, oleh firman Allah. itu. Petrus pun menggunakan itu. Dia tahu bahwa melalui sang firman itu langit telah diciptakan. Hmm. Ya, ini kan logos tapi karena bentuk datif ya Pak ya. Jadi logo. Ya, Terusnya ya karena logo. ada toteunya kan? Ya, toteu logo. Ya. Itu. Oke. Nih dari tadi aku nunggu teman muslim juga nggak ada yang nanya. Tapi enak lah kalau kayak gini kita bisa tukar bahan banyak nih. Ibrani juga, bro. Iya, Penulis Ibrani. Ibrani 4 ayat 12. Itu hologos. 4 ayat 12. Coba lihat. Oke. Songar hologos tauteu. Oke. Yang itu ayat terkenal itu. Sebab firman Allah hidup dan Ya kan? kuat dan lebih Sebab tajam. firman Allah hidup dan kuat. Ya. Hologos kan? Ya. Benar nggak? Betul hologos ini langsung hologos. Iya. Ibrani 11 ayat 3 juga kalau nggak salah. Coba lihat Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kemudian terbukti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ini menggunakan Apa itu di situ? Oh, bukan, itu rema ya. remati. Oh ya. Remati ya. Ya. Ya, oke. Yang jelas itulah Ibrani itu. Ibrani 4 ayat 12. Dan Petrus. Ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Mungkin udah dulu ya. Karena ini teman-teman muslim juga nggak ada yang naik. Oke. Iya. Kita udah ini. Waktunya Oke, tidur, sebelum- jaga tensi darah. Iya betul. Saudara. Iya. Iya supaya nggak lemes badannya. Besok pagi-pagi kerja lemes. Oke, terima Kadang kasih kurang ya. tidur kan tensi darah naik. Betul. Terima kasih Pak Oke. Cipta, Pak Ben-Hur semuanya atas Sama-sama. informasinya yang sangat mencerahkan. Sama-sama, Pak. Tuhan Iya. memberkati kita semua ya. Masih Terima kasih ya, Pak ditunggu Cipta. kiriman PDF-nya ya. Ditunggu. Oke. Ibu kalau Kita rajin-rajin doa masuk dulu di yuk. ayat, Miss. Zoom Al-Hayat, aku Iya. sering share itu. Iya betul tuh. Iya di Jumat Pak Hayat Ben-Hur udah tapi nggak harusnya dibikin VT itu Pak Ben-Hur. Aduh, Kerjasama dengan Miss Esther aja. ya singkat-singkat ya, Oke. ya singkat-singkat aja. Kita doa sebentar yuk, teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih kami bisa sharing. Terima kasih kami bisa bersekutu. Kami berdoa Bapa buat setiap dari kami, berikan kami kesehatan. Kami juga berdoa untuk tiap teman-teman di tempat ini. Kami undang teman-teman di tempat ini yang belum pernah mengenal Kristus, yang ingin mengenal Kristus, yang ingin memahami dan mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Anda bisa ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya merendahkan diri, saya bertobat, saya mengaku semua dosa saya. Tuhan, ampuni saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya.
Saya menerima kuasa darah-Mu mengalir dalam diri saya, membersihkan saya dari dosa-dosa dan kesalahan, dan mengangkat saya menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, hari ini kuasa Roh Kudus-Mu turun atas saya, sehingga saya hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus. Teman-teman yang rindu, kalian bisa hubungi kami, ada Pak Ben-Hur, ada Miss Esther, dan lain sebagainya. Bisa hubungi kami yang rindu untuk mengenal Kristus, bisa japri. Oke, gitu dulu. Mari Amin, semua amin. ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati Tuhan juga yang di live chat berkati. juga. Terima Terima Kasih kasih. semuanya. Selamat semuanya. malam.